Di dalam Alkitab dicatat kisah seorang raja yang sangat perkasa dan menaklukkan banyak bangsa. Namun, ia kemudian menjadi gila dan bahkan hidup seperti binatang. Tahukah Anda siapa raja itu? Dia adalah Nebukadnezar, raja kerajaan Neo Babilonia. Apa yang dia lakukan dan mengapa Alkitab mencatat namanya? Mari kita pelajari bersama dalam Fakta Alkitab kali ini. Siapa Nebukadnezar? Raja Nebukadnezar adalah raja kerajaan Neo Babilonia atau kerajaan Kasdim. Ia adalah putra pertama dari pendiri kerajaan Kasdim, Raja Nabopolassar. Kerajaan Kasdim atau Neo Babilonia di zaman ini berada di wilayah Irak. Kerajaan Kasdim berdiri setelah terpecahnya Asyur dan mereka berhasil memberontak dan mendirikan kerajaan sendiri. Nama Nebukadnezar dalam bahasa aslinya adalah Nabu Kuduri Usur. Kata Nabu pada nama tersebut mengacu pada dewa kebijaksanaan Babel. Dalam konteks nama ini, Nabu dianggap sebagai pelindung atau penjaga. Kata Kuduri berarti batas, yaitu batas wilayah atau warisan keluarga dan kerajaan. Dan kata usur dapat diterjemahkan sebagai menjaga atau melindungi. Oleh karena itu, nama Nabu Kuduri Usur atau Nebukadnezar dalam konteksnya mencerminkan keinginan untuk perlindungan dan keberkahan dari Dewa Nabu atas warisan atau wilayah kerajaan. Ia memerintah Babilonia dari tahun 605 hingga 562 sebelum Masehi, yang menjadikannya raja paling berpengaruh dan paling lama memerintah pada periode Neo Babilonia. Nebukadnezar juga membuat kota Babel pada puncak kejayaan dan kemakmuran. Mengapa Alkitab mencatat nama Nebukadnezar? Nebukadnezar tercatat dalam Alkitab karena Tuhan memakai dia sebagai alat untuk menghukum Yehuda. Namanya dicatat dalam beberapa kitab, seperti 2 Raja-Raja, 2 Tawarik, Ezra, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Catatan yang cukup banyak tentang dirinya ada di kitab Daniel, karena saat itu Daniel yang menjadi tawanan di Babel bekerja langsung di bawah kepemimpinannya. Yeremia bernubuat pada akhir pemerintahan kerajaan Yehuda. Ia mengatakan bahwa singa telah keluar dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat. Singa di sini mengacu lambang dewa cinta dan perang orang Kasdim yang bernama Ishtar. Nubuatan itu digenapi. Bangsa Kasdim menyerang Yehuda 3 kali, melakukan pengepungan atas Yerusalem hingga menghancurkan bait Allah Salomo. Tidak hanya itu, Alkitab juga mencatat bagaimana ribuan orang Yehuda dibuang ke Babel, termasuk diantaranya kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sangat dikenal oleh anak-anak sekolah minggu. Apakah Nebukadnezar mengenal Allah orang Israel? Jawabannya adalah ya. Apa buktinya? Pada peristiwa Nebukadnezar yang memerintahkan untuk membunuh semua orang bijaksana karena mereka tidak bisa memberitahukan apa mimpinya dan artinya, dan ia menggagalkan itu dengan meminta pertolongan Tuhan. Dan Nebukadnezar bahkan menyembah Daniel dan berkata, "Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang menguasai segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Selain itu, ada juga peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah patung emas dan dibakar hidup-hidup namun tetap selamat. Setelah itu, Raja Nebukadnezar berkata, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya." Raja Nebukadnezar menjadi gila dan hidup bagai lembu. Dalam Daniel pasal 4, dituliskan tentang peristiwa bagaimana Tuhan memperingatkan Raja Nebukadnezar melalui mimpinya. Daniel mengartikan mimpi itu, bahwa Raja Nebukadnezar yang sombong karena kekuatannya yang besar akan kehilangan akalnya dan hidup di padang serta makan rumput seperti lembu hingga pada saat ia mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Padahal saat itu Daniel telah memberikan jalan keluar agar Raja Nebukadnezar tidak mengalami nasib mengenaskan selama 7 masa tersebut, yaitu dengan lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas.
Setelah melalui masa-masa merendahkan diri tersebut, Daniel mencatat perubahan cara pandang Raja Nebukadnezar. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dari kisah Raja Nebukadnezar, kita bisa belajar bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja sebagai alatnya. Bahkan Nebukadnezar yang tidak mengenal Tuhan bisa dipakai untuk menegur dan mendisiplin kerajaan Yehuda yang telah meninggalkan Tuhan. Namun, Tuhan juga tetap berperkara dengan Raja Nebukadnezar, bahkan menegurnya dengan keras saat ia menjadi sombong karena kekuasaan yang ia miliki. Pada akhirnya, ia mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa atas kerajaan-kerajaan dan para raja. Untuk itu, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan memberikan diri kita untuk menjadi alatnya. Jangan biarkan kesombongan menyusup dalam hati kita, karena itu adalah awal kejatuhan dan Tuhan benci pada kesombongan. Semoga Anda terinspirasi dan diberkati dengan pembahasan fakta Alkitab kali ini. Bagikan kepada keluarga dan sahabat agar mereka juga bisa mendapatkan berkat-Nya. Tuhan memberkati.